Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya Qurratul Aini yang insya Allah akan memberikan sedikit pembelajaran untuk kita semua, dan mari kita sama-sama belajar mengenal tentang hadis, di mana hadis ini sangat berguna bagi kita, di mana kita ketika seorang muslim mempunyai iman yang sangat kuat, tentu kita akan mendapatkan imbalan dari iman tersebut, dan iman tersebut akan terasa manis bagi hidup kita. Tentunya kali ini saya akan membahas tentang halawatul iman, manisnya iman. Mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kuna fihi wajada halawatal iman ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha ayya'uda fil kufri kama yakrahu ayyuqdafa finnar. Oke, artinya yaitu dari Anas bin Malik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ada 3 perkara yang apabila seseorang mendapatkannya maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Perkara yang pertama yaitu dijadikannya Allah dan Rasul lebih dicintai daripada keduanya. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya itu sebagai prioritas, tidak menjadikan Allah dan Rasulnya itu sebagai sampingan. Maksudnya apa? Ketika kita sedang berada dalam kesedihan, berada dalam kesenangan, maka Allah lah yang menjadi tempat kita pulang, tempat kita curhat. Dan Allah dan Rasulnya itu menjadi cinta prioritas di hidup kita, sehingga kita tidak akan terlena oleh godaan apapun, karena yang sudah ada di hati kita yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang perkara kedua yaitu apabila ia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Jadi apabila ada seseorang yang mencintai, maka dia itu mencintai semata-mata karena Allah. Semisal ada sepasang kekasih yang saling cinta, tetapi kekasih tersebut harus mencintai kekasihnya semata-mata karena Allah, bukan karena yang lainnya. Semisal saya mencintai Mas A, kemudian Mas A ini pun cinta kepada saya, keduanya saling mencintai, tetapi tujuannya Mas A ini mencintai saya dan saya mencintai Mas A ini bertujuan supaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan semata-mata cinta keduanya, cinta saya dan Mas A ini semata-mata hanya karena Allah, bukan karena nafsunya, bukan karena hartanya, bukan karena apapun, tetapi karena Allah. Maka hubungan saya dan Mas A ini selalu dalam hal-hal yang positif, selalu mengingatkan tentang kebaikan, selalu berusaha lebih mendekatkan diri kepada Allah, jauh dari kekufuran, jauh dari kata maksiat. Karena apa? Karena cinta yang saya dapatkan dari Mas A dan cinta yang Mas A dapatkan dari saya itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena yang lainnya. Kemudian perkara yang ketiga yaitu dia
benci kembali kepada kekufuran seperti dia benci bila dilemparkan ke neraka. Maksudnya apa? Maksudnya contoh, saya dan Mas A ini dulunya sepasang kekasih. Kemudian ketika saya dan Mas A ini berpacaran, tetapi berpacarannya menuju hal-hal yang negatif seperti pegangan tangan, kemudian bonceng-boncengan, kemudian jauh dari kata kebaikan. Nah, itu selalu main, waktunya sholat tidak pernah sholat, kemudian ya pegang-pegangan tangan, rangkul-rangkulan atau bonceng-boncengan. Itu kan yang namanya pacaran kan di dalam Islam memang diperbolehkan, tetapi ada juga beberapa yang mengatakan bahwa pacaran itu dilarang. Yang dilarang itu pacaran yang menuju kepada hal-hal yang berbau negatif, yang berbau maksiat. Maka dari itu saya dan Mas A ini yang dulunya selalu berbuat kayak gini, berbuat negatif, maka dari itu sudah merasakan bahwa sudah mendapatkan hidayah, dan dia benci, dan saya dan Mas A ini benci dengan hal itu, karena itu hanya menjuru kepada hal-hal yang negatif, tidak pada hal-hal yang positif. Maka saya itu sangat membenci hal itu, karena itu termasuk bisa menjerumuskan saya benci, karena itu ibarat saya itu seperti dilemparkan ke api neraka gitu. Seperti itu. Pesan dari hadis ini bahwa tingkatkan keimanan kita, tingkatkan apa yang sudah kita prioritaskan tentunya untuk Allah dan Rasulnya, supaya apa? Supaya kita benar-benar merasakan bahwa iman itu sungguh indah, iman itu sungguh terasa manis ketika kita benar-benar sudah tertanam dalam hati kita kebaikan, jauhkan kita dari kemaksiatan, kemudian ibadah kita selalu lancar, maka kita benar-benar akan merasakan manisnya iman, asyara halawatul iman. Cukup sekian dari saya Qurratul Aini, semoga bisa memberikan pelajaran yang bermanfaat, dan untuk anak-anak di luar sana yang masih berpacaran, memang pacaran itu silahkan kalian berpacaran, tetapi ingat, berpacaran yang sebaik mungkin, tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif, masih bisa mendekatkan diri kepada Allah, masih bisa menjaga diri kita untuk tidak terlena kepada pasangan kita. Maka dari itu ciptakanlah gaya pacaran yang baik, yang sehat, supaya Allah pun tidak merasa sedih, Allah pun tidak merasa kecewa karena hambanya yang terlalu terlena oleh pasangan kita, karena pasangan itu bersifat sementara, tidak selamanya. Dan iya, ketika kamu merasa sedih, merasa kesal kepada pasanganmu, tentu kamu pasti akan kembali kepada Allah, dan Allah pun siap menerima kamu dalam keadaan apapun. Maka dari itu, kita tingkatkan keimanan kita, kita tingkatkan kualitas ibadah kita, supaya Allah pun merasa senang, supaya kita dicintai Allah, dan supaya Allah pun mencintai kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.